Selamat malam Kak Albi, saya Gabriel Monil Yusuf akan membahas tentang asesmen saya tentang T1, T2, dan T3 dalam yaitu teks prosedur, teks eksplanasi, dan artikel. Yang pertama saya akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur itu kita tahu bahwa dapat membantu kita dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. Teks prosedur ini berisikan tutorial, cara, dan serta bahan-bahan yang akan kita pakai. Contohnya seperti SOP dan Lementi yang akan saya buat di video yang sudah saya kirim di T1, yaitu kita memiliki bahan bakso, sawi, wortel, dan jagung, dan bahannya itu kompor, panci, sutil, mangkok, dan sendok. Cara pembuatannya itu, yang pertama kita akan melakukan penyucian terhadap bahan-bahan yang kita punya. Lalu setelah kita cuci, kita akan potong bahan-bahan yang sudah kita cuci. Dan lalu setelah kita potong, karena kita pegang-pegang, sebaiknya kita cuci agar lebih higienis. Setelah kita cuci, masukkan air ke dalam panci, lalu taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Setelah merasa mendidih, masukkan bumbu-bumbu seperti kaldu ayam dan penyedap rasa lainnya. Setelah bumbu-bumbu teraduk rata, masukkan bahan-bahan seperti bakso, wortel, sayur-sayur lainnya. Setelah itu kita tunggu sampai matang. Tingkat kematangan yang kita gunakan yaitu seketika tekstur bahan-bahan tersebut sudah cukup lunak. Lalu ketika sudah matang, tiriskan ke dalam mangkok lalu siap disajikan untuk kita santap. Untuk lemon tea, yaitu bahan-bahan yang kita gunakan adalah daun teh, gelas, lemon, gula, sendok, es batu, dan lain-lain, dan air panas. Dan cara pembuatannya yaitu, pertama kita akan masukkan daun teh ke dalam gelas, lalu masukkan air panas untuk melarutkan daun teh tersebut. Setelah larut dan berwarna kecoklatan, kita masukkan gula dan perasan lemon ke dalam teh. Lalu setelah kita masukkan itu, kita aduk sampai merata dan masukkan es batu. Setelah itu siap disajikan untuk kita minum. Itu adalah tugas pertama saya tentang teks prosedur. Dan yang kedua ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini saya angkat dari novel Laskar Pelangi, yaitu tentang novel yang mengisahkan tentang 10 anak yang memiliki latar belakang atau latar belakang miskin dan keterbatasan yang cukup membuat masalah mereka dalam pendidikan mereka. Tapi di belakang ini ada pemerintah yang melakukan ketidakadilan terhadap mereka karena mereka memiliki kemiskinan atau perekonomian yang kurang baik. Saya mendapat fenomena, yaitu fenomena sosial, dan di dalam fenomena sosial itu saya mendapatkan 3, yaitu yang pertama ada keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan ini mencakup seperti apa yang kita dapat di dalam novel, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah di Desa Gantung ini, tepatnya di Belitung, memiliki ketidakadilan karena anak-anak yang berlatar belakang miskin atau kurang mampu, mereka akan mendapatkan akses untuk belajar yang kurang baik, seperti contohnya di SD Muhammadiyah di Desa Gantun. Di SD ini kita tahu bahwa tidak memiliki fasilitas yang baik, atau mungkin bisa kita bilang fasilitasnya tidak layak pakai untuk bersekolah. Namun mereka tetap bersekolah di situ karena adanya pemerintah yang tidak adil. Lalu yang kedua ada semangat dan kegigihan yang luar biasa. Semangat dan kegigihan yang luar biasa dari Laskar Pelangi ini yaitu tentang, yang kita tahu Laskar Pelangi ini adalah 10 anak yang memiliki kegigihan dan rasa semangat. Dan di tengah rasa semangatnya itu, mereka akan melawan semua yang mereka hadapi, seperti keterbatasannya dan latar belakang mereka yang miskin. Walaupun mereka memiliki fasilitas sekolah yang tidak baik atau mungkin tidak layak pakai, mereka memiliki semangat dan kegigihan untuk mengejar masa depan mereka, karena mereka yakin apa yang menjadi usaha mereka tidak akan mengkhianati hasil. Lalu yang ketiga adalah peran nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Di fenomena yang ketiga ini, yang terakhir, saya mendapat bahwa anak-anak di SD ini memiliki latar belakang miskin dan kurang mampu. Namun di tengah kemiskinan mereka juga harus memiliki nilai moral di dalam diri mereka.
yaitu moral-moral yang baik dan perilaku yang baik. Karena setidaknya walaupun mereka memiliki latar belakang yang tidak baik, mereka juga harus memiliki moral dan perilaku yang baik terhadap sekitar. Lalu dari teks eksplanasi ini dan fenomena-fenomena sosial, saya mengangkat novel ini membahas tentang sosial. Lalu saya mengangkat artikel ilmiah tentang kajian sosiologis novel Laskar Pelangi. Dan karena kita membahas tentang sosial, saya mengangkat teori konflik yang berasalkan dari Karl Marx. Teori konflik ini, kenapa saya mengambil teori konflik? Karena di Desa Gantun ini memiliki konflik, yaitu yang seperti tadi saya bilang, pemerintah yang memiliki tidak adil terhadap masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini mendapatkan fasilitas yang tidak baik, yaitu di SD Muhammadiyah. Sedangkan masyarakat atau anak-anak yang memiliki latar belakang kaya atau mampu, mereka bersekolah di PN Timah karena orang tua mereka seperti pejabat dan lain-lain. Sedangkan anak-anak di SD Muhammadiyah, orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan atau buruh. Dan di analisis dan pembahasan dari teorinya Karl Marx, saya mendapatkan analisis dan pembahasan tentang kontras kelas dan ketidakadilan struktural. Kenapa saya angkat poin ini? Karena saya tahu bahwa di novel ini kita tahu bahwa anak-anak di PN Timah itu memiliki kepribadian atau latar belakang yang kaya. Nah, dengan itu mereka menggunakan perekonomiannya untuk membuat atau membangun apa yang mereka inginkan dalam sekolah mereka. Makanya dengan itu mereka mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah mereka. Sedangkan anak-anak yang miskin bersekolah di SD Muhammadiyah dengan latar belakang mereka yang orang tuanya rata-rata bekerja sebagai buruh atau nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan tetap, dan mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah mereka. Dan yang kedua adalah perlawanan terhadap hegemoni kapital. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan karena kita tahu bahwa di desa tersebut tidak ada yang bisa bersekolah di PN Timah kecuali mereka adalah anak-anak yang kaya. Namun guru-guru di SD Muhammadiyah membantah pernyataan tersebut karena semua anak itu bisa mendapatkan fasilitas yang baik, mendapatkan pendidikan di dalam hidup mereka, karena apapun latar belakang mereka, apapun yang menjadi keterbatasan mereka, tidak membatasi seseorang untuk mengejar pendidikan mereka di dalam hidup mereka. Lalu yang ketiga adalah batasan mobilitas sosial dan habitus. Di poin yang ketiga ini adalah yang kita tahu bahwa di novel ini kita tahu bahwa ada satu sosok tokoh yang bernama Lintang. Lintang ini merupakan murid yang bisa dibilang pintar. Justru karena kepintarannya itu dia memiliki potensi untuk mendapatkan prestasi yang banyak dan lebih baik. Namun karena keterbatasan keluarganya, ia harus bersekolah yang bisa dibilang kelas bawah dan tidak seharusnya dia bersekolah. Dengan itu kita mendapatkan bahwa Lintang merasakan apa yang menjadi ketidakadilan oleh pemerintah, karena itu dapat sangat mempengaruhi untuk masa depan seorang anak yang memiliki potensi yang baik. Dan dalam kesimpulannya yaitu Laskar Pelangi itu memiliki novel yang membahas tentang kritik sosial terhadap pemerintah yang tidak memiliki rasa adil untuk masyarakat yang bawah, dan mereka hanya memikirkan masyarakat yang bisa kita bilang mampu, karena nggak tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Dan juga kasihan untuk anak-anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah tidak mendapatkan keadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Kak Albi.